pagi anak-anak, mari kita berbakti kepada Tuhan. Kita awali kebaktian pada kesempatan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Engkau urapi juga pada kebaktian pagi ini, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan pada kesempatan ini bisa kami mengerti dan bisa menjadikan tumbuh, berkembang, dan menebalkan iman kami. Tuhan, ampuni jika pada sepekan ini banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca dulu Alkitabnya, Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Anak-anak buka dulu dari Perjanjian Lama masih tentang bangsa Israel masih ya. Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Ya. Anak-anak, tema pada kesempatan ini dengan iman melalui melakukan perintah Tuhan. Saya ulang, dengan iman melakukan perintah Tuhan. Nanti anak-anak bisa melihat film. Dari film itu anak-anak bisa mengambil satu pesan yang indah dari sana. Nanti kita bahas bersama. Namun sebelumnya kita memuji nama Tuhan dengan Allahku besar dan kumenang bersama Yesus Tuhan. Kita akan menyanyi bersama Oktri. Mari kita menyanyi Allahku besar. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu
sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan." Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu.
Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan, dengan bersumpah padanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, demikian kisah penaklukan bangsa Israel atas kota Yeriko sangatlah mencengangkan. Karena apa? Karena dengan satu tindakan, robohlah tembok yang berukuran 14 meter dan tebalnya 6 meter. Bayangkan anak-anak, dari tembok itu bisa dibangun sebuah rumah di atasnya ya. Karena ini akan menunjukkan bahwa tembok Yeriko itu sangat tebal. Nah, perjalanan bangsa Israel ini didengar oleh banyak orang, termasuk orang Yeriko itu, bahwa mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa. Bahwa Tuhannya bangsa Israel itu sangatlah hebat. Sehingga ada kegentaran di hati mereka, bangsa-bangsa di sekitarnya, sehingga orang Yeriko menutup gerbang kotanya karena takut dengan bangsa Israel, yaitu takut kepada Tuhannya yang luar biasa. Nah, anak-anak, di situ hanya dengan perintah Tuhan, ya, hanya dengan perintah Tuhan, kitarilah satu kali saja, tembok Yeriko itu akan roboh dan Yeriko akan menjadi milikmu. Luar biasa. Namun anak-anak, dari sini mungkin sesuatu yang belum anak-anak pikirkan, bahwa apakah yang terpenting dari situ. Mosok dengan melakukan satu perintah, hanya ngitari kota itu, robohlah tembok itu. Apakah ini masuk akal? Ya, kadang-kadang kehendak Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Kita tidak sampai. Karena memang kehendak Tuhan, firman Tuhan itu hanya bisa kita imani, kita rasakan, kita percaya penuh, kita yakini bahwa semua yang difirmankan Tuhan itu benar adanya. Ya, orang Israel dengan tidak banyak komentar,
dengan tidak banyak melawan, dengan tidak banyak ragu, langsung melakukan perintah Tuhan mengitari tembok Yeriko itu. Ternyata benar, dengan iman kepercayaannya, robohlah tembok yang panjangnya 14 meter dan tebalnya 6 meter ini. Luar biasa. Inilah firman Tuhan untuk bangsa Israel. Seperti ini, itu anak-anak, bahwa kepercayaan itu adalah sebuah iman. Dengan percaya penuh, iman kita kuat. Beriman artinya taat semua perintah Tuhan. Tunduk kepada perintahnya. Melakukan perintahnya dengan sukacita. Ini yang penting. Dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa beban, tanpa keraguan, tanpa kesedihan, tanpa tekanan. Tetapi melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Ya, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak sudah termasuk anak-anak yang taat? Anak-anak yang mengutamakan Tuhan? Anak-anak yang selalu yakin kepada Tuhan? Tidak lagi meragukan Tuhan? Dengan kata lain, tidak lagi meragukan sebagai orang-orang Kristen? Iya, kita patut bersyukur bahwa kita percaya penuh dengan Tuhan. Sehingga kita tidak ragu lagi bahwa kita akan selamat, kita akan diselamatkan Tuhan dalam segala keadaan. Sangat terkenal bahwa tentara Yeriko itu sangat kuat. Seperti di film tadi, mereka merasa kuat walaupun ada informasi bahwa Tuhan orang Israel itu sangat kuat, tapi mereka merasa kuat karena memang secara kepercayaan orang-orang bahwa tentara Yeriko itu sangatlah kuat. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa iman, dengan kepercayaan penuh, bangsa Israel robohlah tembok Yeriko dan mereka menerobos ke dalam dan menguasai kota Yeriko. Karena Tuhan berkehendak, terjadilah, didukung dengan iman dan kepercayaan kita. Demikian, semoga cerita pada kesempatan ini menguatkan, menambah, tumbuhnya iman di hati anak-anak semuanya. Amin. Kita akhiri kebaktian pada kesempatan ini dengan lagu Percaya Saja. Kita menyanyi bersama-sama. Semoga adik-adik menjadi pelaku firman yang baik. Demikian kebaktian pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.